Jadi ini dari kita tim Rolas, ya dari Mas Rolas. Niat kita kesini mau bertemu silaturahmi. Dan nanti mungkin dari teman-teman tahu dari visi misi dari Bapak Eno nanti apa program-programnya. Contoh Bapak Eno nanti seumpama dikasih kepercayaan lah sama warga-warga Siragung untuk menjadi kepala desa yang baru. Dan saya juga mau terima kasih karena Bapak Eno sudah bersedia ya meluangkan waktu untuk kita bisa bertamu ke sini, dan mohon maaf juga sudah mengganggu waktu jenengan. Dan kita ke sini ini tidak ada keterpihakan ke calon manapun. Jadi murni dari kami Pok Mas Rolas agar lebih dekat dengan sambil memperkenalkan diri lah. Nanti sering tanya jawab sama teman-teman baik jagoan biasa nyantai. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya dari tim 12 ya. Ya, tim Rolas. Pok Mas Rolas khusus mengunjungi kami sangat terima kasih. Di mana dengan selaku tim Rolas sangat peduli kepada masyarakat yang mana pada saat ini kebetulan di Desa Siragung ini kan lagi ada mau pesta demokrasi. Momennya sangat pas sekali untuk tim Rolas ini untuk menghadiri semua kandidat sehingga tahu apa yang menjadi misi-misi mereka semua. Ya, alhamdulillah kalau semua dari tim ini juga dilihat ke sini dengan sifatnya ini ngobrol kan, ya, ngobrol santai. Jadi monggo nanti barangkali kita bisa sharing, bisa jagongan ya apa yang menjadi harapan kita semua nanti, dengan bisa menyampaikan juga apa sih cita-cita kemauan dari masyarakat Siragung dan apa sih tujuan saya ini, motivasinya apa untuk mencoba Pak Desa. Dengan hadir ini sangat luar biasa kalau menanyakan hal seperti itu. Dan mungkin kita tujuannya kan positif ya semuanya. Jadi apa yang dengan sampaikan atau ditanyakan yang mudah-mudahan saya nggak salah menjawab. Jadi gini Pak, untuk kita biar tahu visi misi Pak Eno ini mencalonkan sebagai calon kepala desa Siragung. Jadi misi kita ini kan untuk melakukan perubahan pelayanan yang ada di desa Siragung ini yang representatif dan bersih untuk bermasyarakat ya. Siragung ini melayani agar supaya Siragung ini bisa kondusif dan innovatif. Contoh visualnya seperti apa? Contohnya jelas kami akan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat ya. Karena kita ini sifatnya kan pelayan. Kita ini bukan pejabat tapi pelayan masyarakat yang harus siap selalu 24 jam kita harus siap. Ketika masyarakat membutuhkan kapan saja kita siap melayani. Bahkan 24 jam. Karena kami sebelum mencalon kepala desa, kami juga bertugas sebagai kepala dusun yang tugasnya itu juga 24 jam. Malam pun kita dibutuhkan, kita pasti. Terus jika Bapak Eno nanti terpilih menjadi kepala desa Siragung, hal pertama apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki di desa Siragung? Ya yang jelas dari kekurangan-kekurangan kita ya, dari menambah sulam yang sudah ada, kita tidak akan menghilang yang ada. Yang jelas kalau yang kurang baik kita perbaiki. Banyak hal nanti ya, banyak hal yang harus kita perbaiki ya, di celah-celah yang sudah ini mungkin ada yang kurang ya kita perbaiki. Mungkin contohnya yang kurang dari segi apa? Ya kalau saya menyentuh dari situ banyak hal yang kita lakukan ya. Contoh mungkin di desa Siragung ini ternyata di dusun Tegawaga, di dusun Tegawaga ini banyak orang tidak punya kependudukan. Bahkan identitas penduduk itu loh masih ada.
Cilaragung ya yang sudah berdomisili sekian tahun itu mereka tidak punya KTP dan KK. Nah, Apa alasannya? itu nanti cara menyikapinya Pak. Ya makanya kita ini kan nanti akan jemput bola. Kita mungkin di dalam 1 bulan itu minggu berapa nanti kita akan melakukan jemput bola. Kita berkantor di masing-masing dusun. Oh gitu. Ya, Kirain nanti door to door atau gimana? Ya nanti biar lebih ini cepat. kan di masing-masing dusun mestinya kan ada yang namanya kalau di sini kan dusun ini kan tidak ada kantor, yang kita bisa nunut ya, mungkin ada di sana di posko. Ketika di sana tidak buka pelayanan, nanti kita akan jemput bola di sana. Kaitannya dengan masyarakat ini masih banyak yang ada yang belum punya KTP dan KK sehingga tidak punya kependudukan. Iya. Ya kenapa alasannya mereka ini tidak ngurus? Satu, ya mereka enggak datang ke kantor. Nah, yang mungkin salah satunya faktor tempat mungkin jauh. Makanya kita akan nanti di program di misi kami kita akan jemput bola. Mungkin dalam minggu 1 bulan minggu berapa kita harus ke Selaku, mungkin ke Wakah. Kalau kerajaan otomatis sudah di tempatnya. Nah, kalau Jadi itu yang nanti kita prioritaskan itu ya, untuk untuk di menyikapi seperti kependudukan. itu kan nanti bisa lebih cepat dan untuk kependudukan, data kependudukan masyarakat yang belum punya kan bisa biar cepat punya. Tempat pelayanan yang efektif. Soalnya kadang kan begini Mas, kalau sudah usia lanjut ya, Ya. ini rata-rata kita temui kenapa sih Pak atau Ibu ini gak gawe KTP? Padahal KTP ini adalah dokumen ya, dokumen kita, identitas kita yang setiap saat kita butuhkan. Ketika kita mau dapat bantuan, yang pertama kita adalah masalah KTP dan KK, karena ini adalah merupakan status kependudukan. Kalau kita ini tidak terdaftar di sana, kita kesulitan untuk memberikan bantuan. Iya. Nah, ini kan harus bisa mengakses agar supaya mereka juga bisa menikmati bantuan. Karena jelas kalau masyarakat seperti ini kan rata-rata kan masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu yang sering kita jumpai, kita sering Itu mungkin dari pelayanan Pak ya, yang utama. ya. Mungkin dari segi pembangunan desa. Kalau namanya pembangunan kita ini kita lanjutkan ya. Jadi kita yang sudah ada ini kita tetap kita juga kita prioritaskan. Karena apa? Di desa ini kan rata-rata kan dana ini kita kan tidak minta sudah dikasih Iya. dana desa. Ketika dulu eranya Pak Suryanto, ketika saya menjadi DPD pada saat itu, dana desa cuma 150 pada saat itu. Jadi pada era yang dulu kita mau bangun desa itu kesulitan karena terbatasnya anggaran. Nah, sekarang ini kan walaupun tetap terbatas, tapi kan lebih Lebih tinggi banyak nominalnya. daripada untuk yang tahun-tahun yang sudah. Ini mudah-mudahan oleh pemerintah pusat ini dana desa terus dikontrolkan terus. Iya. Mudah-mudahan itu loh, tidak berhenti karena yang sampai saat ini pemerintah tetap menambahkan APBN ini untuk dana desa. Nah ini siapa sih yang menjadi pengawasnya? Di sini juga ada kepolisian, juga ada TNI, juga ada kejaksaan. Yang pertama adalah juga ada masyarakat. Masyarakat itu berinteraksi langsung, berhadapan langsung, ya. Yang ada proyek ada di desa. Jadi masyarakat itu juga berhak untuk mengawasi. Ketika proyek tidak sesuai, masyarakat bisa menanyakan hal itu. Itu. Siapa yang melaksanakan program-program ini? Di sini ada kepala desa, ada tim TPK, tim pelaksana kegiatan. Yang melaksanakan proyek itu adalah TPK. Makanya nanti kita sistem kita gunakan karena ada TPK, tim pelaksana kegiatan yang kita gunakan TPK. Agar mereka bisa contoh mungkin TPK-nya kalau di Tegalwakas kepala dusunnya, siapa sih pekerjanya? Ya masyarakat itu kita berdayakan. Di sini ada yang agak meresahkan masyarakat sekitarnya, tempat sampah, pembuangan sampah. Karena kemarin terjadi 2 kali kebakaran, 3 kali kebakaran. Terus untuk menyikapi pembuangan sampah itu pripun, Dena? Jadi gini, untuk tempat TPA ya, tempat pelayanan sampah ini kan terjadi regulasinya dengan begitu saja, Iya. ya kan?
dan selama ini tidak pernah diperhatikan apakah ini sudah pembuangan akhir atau belum, kita kan belum, cuman tiba-tiba terjadi dengan alam dibuang begitu saja. Padahal pemerintah ini menekankan agar supaya sampah ini yang anorganik dan organik sudah dikelola, kan begitu. Pada tahun berapa itu kan sudah ada dari Pokmas yang pada saat itu yang didanai oleh BSI pernah sosialisasi ke Kampung Baru ya. Namun di situ ditolak oleh masyarakat karena beranggapan, berasumsi ini nanti akan mengganggu di lingkungan sehingga mereka tidak jadi pada saat ya. Ini sebenarnya ini untuk kita prihatin juga ya, karena selama ini sampah ini pengelolaannya apakah itu sudah benar atau belum, sehingga yang menjadi korban ini kan dampak itu kan dari masyarakat Tanjung Priok. Nah, ini nanti kita akan juga mengambil langkah, nanti akan kita perdeskan kalau memang itu bisa, karena di sini tanah itu bukan tanah, masih tanah gimana ya, tanah itu kan milik tidak jelas statusnya antara desa dan ya, orang antara desa dan TNI. Nah, makanya di sini tidak bisa kita selesaikan. Ini harus ada kebersamaan, berkolaborasi antara TNI dan masyarakat pemerintah desa, kan begitu. Jadi nanti kita akan mencoba ini pembuangan sampah akhir ini harus kita perhatikan Ya, kalau bisa nah kan begitu ya. tempat pembuangan sampah itu Nah, Solusi jenengan jika jenengan terpilih untuk tempat kalau pembuangan sampah itu apa programnya? program tentang sampah ya, yang jelas kami ini kan sesuai dengan anjuran oleh pemerintah, kita kan akan mengelola sampah, tapi ini tidak bisa serta-merta dengan sendirinya pemerintah desa. Ini perlu ada rekanan ya, mungkin juga dari Pokmas atau apa yang bisa mengelola sampah itu. Kita akan mencoba nanti ya, bagaimana sih sampah ini bisa dikelola. Kalau memang semua itu tidak bisa, karena sampah ini menjadi masalah seluruh Indonesia, tidak hanya kesulitan itu. Sampah ini kan di mana-mana selalu menjadi topik untuk pembicaraan. Sehingga mudah-mudahan nanti kita akan dengan adanya sampah ini bermasalah seperti kemarin yang katanya terbakar, nah, ini kan akan menimbulkan ya, bagaimana sih solusinya, kita harus punya jalan keluar sama itu ya, apakah nanti kita kelola ataukah nanti kita ini bisa mungkin kita teruskan, kita tetapkan di situ adalah pembuangan akhir. Nah di situ bagaimana dengan dampak di masyarakat, nah ini nanti kita bisa komunikasikan atau koordinasikan dengan masyarakat dan dari TNI juga kita pemerintah desa. Karena kita tidak bisa serta-merta memutuskan dengan begitu saja, karena ini bukan tanah milik ranah desa. Mungkin kalau milik desa kita bisa memutuskan dengan tanpa bukan dengan yang lain. Tapi ketika ini tanah ini masih statusnya tidak jelas, ya tetap nanti kita akan berkoordinasi dengan Ya, ini di Siliragung ini kan ada tempat kosong, contohnya pasar dalam. Selama tidak beroperasi. Nah, untuk kedepannya jika jenengan terpilih, konsep apa yang akan dibuat di tempat? ya itu memang salah satu apa ya PR kita ya, ketika saya kemarin saya tak tahu datang ke pasar dari sana mengundang kita berpikir apa, karena pasar Siliragung ini sekarang kan sudah mati, sudah dibilang mati, dan di situ jelas di perdes kami itu ketika memang bertempat tinggal di pasar ini untuk seharusnya ditakdirkan. Tapi pada kenyataannya karena di sini adalah keterbatasan ekonomi yang tidak memungkinkan itu, akhirnya terus kemudian di tengah itu ada yang lahan kosong ya, yang sampai saat ini juga tidak jelas apakah proyek dulu yang pernah kita itu saya juga tidak begitu jelas, karena dulu ada investor yang menaruh proyek di situ, MUI seperti apa kita nggak tahu. Cuman pada akhirnya kan terkendala, sampai sekarang pun tidak ada penyelesaiannya, bahkan bangunannya itu kan ngakrak. Ya, itu kalau menurut saya ke depan nanti itu kita ratakan ya,
itu sebagai nanti kita bisa untuk apa namanya tempat bermain anak, tempat hiburan, tempat hiburan. Bukan, ya bisa RT-nya sudah ada kita. Nanti kita bisa tempat untuk hiburan untuk masyarakat. Mungkin kita bisa mendatangkan pasar malam. Itu akan mendatangkan ekonomi di masyarakat, pendapatan secara ekonomi. Mudah-mudahan ini bisa nanti melihat lahannya yang kosong, yang kemarin ini juga bermasalah, ada yang roboh, juga menakutkan masyarakat di situ yang berdekatan. Ini kami sudah untuk mencoba nanti untuk merenovasi bangunan itu, tapi kan kita juga belum tahu MU-nya dulu tuh dengan pihak rekanan dulu seperti apa, kita kan belum tahu. Tapi ketika nanti kita pastikan bahwa ini sudah berarti sudah bangunan sudah keluarsa, artinya sudah tidak bisa dilanjutkan, kita lakukan. Kita nanti akan menjadikan sebuah untuk kegiatan hiburan untuk masyarakat. Nah ini tanah milik desa. Iya, kasihan kalau nganggur, biar ada fungsinya nanti kan bisa. Kalaupun di situ nanti tetap lahan kosong terbuka, tapi di situ hamparan itu bisa untuk kegiatan masyarakat minimal. Ya kan? Karena di situ tidak bisa, karena ada bangunan yang tidak selesai. Kan begitu. Iya. Sampai saat ini kan seperti itu kan. Iya. Umum, kotor, ini loh. Ciragu. Eman. Nah, Jadi kita urusan kota juga. Eman. Dulu ini kan kita juga dari pendahulu kita ini dengan membangun infrastruktur pembangunan yang tidak ditata sedemikian rupa, sehingga bangunan ini juga menghambat untuk kemajuan di wilayah kita. Iya. Karena bangun contohnya langsung di depan, akhirnya di tengah kosong. Ini kan Otomatis kalau di dalam pasar itu tadi dibuat tempat hiburan, kalau akses jalan masuknya tertutup dengan bangunan-bangunan yang ada, repot juga nih. dan kita tidak bisa karena ini dulu sudah ada semacam dikomersilkan ya di bangunan itu, walaupun itu tidak mempunyai hak milik, tapi itu hak kan. Bangunan. Jadi seperti dijual kayak perairan itu. Nah, pada saat itu seperti itu, dari pendahulu kita ya, pendahulu eranya siapa nggak tahu, tapi kenyataannya di situ mereka ini juga pada saat itu sudah mengeluarkan dana untuk menempati di situ atau bentuknya seperti apa. Tapi ketika kita tanya, ya mereka tidak punya bukti. Tapi seandainya desa membutuhkan, mereka harus siap. Nah, di sini kan dulu apakah terjadi seperti itu tidak? Tapi minimal kalau yang namanya ini adalah milik desa, ketika mereka itu membangun sangat permanen, ketika desa memerlukan, ya jangan sampai menjadi masalah. Karena ketika dulu waktu si Sopo jenenge Teksing bangun ya, Teksing bangun itu karena tidak ada pemerintahan desa, kita datang nggak tahu. Dengan bangun permanen seperti ini kan ini tanah milik desa. Ketika nanti suatu saat desa membutuhkan, sama siap nanti ada. Mereka konsepnya oke. Sebenarnya siap. Karena di situ juga tidak ada tertulisnya, tidak ada. Itu barangkali desa mau digunakan untuk kepentingan desa, ya sudah itu berarti kan milik. Barangkali Mas Didi. Ini Pak, yang sangat mencolok ya Pak ya, di desa itu bangunan mangkrak yang ada di desa. Nah, Contohnya di mana? gedung serbaguna. Itu Itu sangat mencolok. Setiap kali orang datang ke desa, kayaknya itu ruangannya yang gimana? Kayak singklu gitu. Kok jadi di lokasi desanya sendiri kok. Ya maksudnya selagi bisa Kok mantap? dimanfaatkan kok malah dibuat parkiran gitu. itu Parkirannya kan orang luar. Anggaran sekitar itu yang parkir. jadi itu kan harusnya asetnya desa ya. Iya. Aset yang harus dikembangkan, karena di Siliragung ini juga ketika ada dari unsur apapun, ketika mau ada pertemuan kita kesulitan Manfaat. ya di sini. Kenapa sampai saat ini belum disentuh sama sekali? Itu kalau nggak salah itu pada waktu eranya Sudah lama sekali. Pak Harto kalau nggak salah. Berapa periode kok nggak ada perkembangan? Sampai saat ini
kok tidak disentuh sama Mudah-mudahan ketika nanti kita tersentuh, ketika nanti Pak. rumah kita jadi ya. Nah ini salah satu juga program kita, juga tugas PR kami. Ini nanti rencana akan saya bangun, kita perbaiki, dan ini juga mungkin nanti kita, karena ini juga merupakan aset desa, barangkali yang masyarakat membutuhkan untuk pernikahan atau untuk yang lain, ini akan kita fasilitasi semua. Mudah-mudahan nanti dengan adanya anggaran desa ini kita bisa ke sana, kita nanti bersama BPD ya, karena kita tidak bisa dengan sendirinya, kita ada pemerintah desa ya, ada BPD. Nah, BPD ini selaku mitra kita, nanti kita ajak koordinasi bersama bagaimana kalau ini aset kita ini kita perbaiki agar supaya juga mendasarkan income di desa. Iya, dan pasti ada Itu ya. desanya. Sekali. Kalau harapan kita sebagai masyarakat ya kalau bisa lah diperhatikan lah itu biar bisa ada fungsinya lah Pak. Makanya tadi kan saya ngomong, kita tidak akan menjadikan yang sudah ada. Ya, selama itu masih kegiatan positif, akan kita lakukan dan kita budayakan. Kita percayakan terus. Kalau memang kita ada anggaran, nanti kita akan selalu kita perbaiki. Supaya ini digunakan untuk masyarakat semuanya. Dan ini memang koyo eman. Ya, Iya, siapapun eman, Pak. ini gedung. Saya begitu saya masuk lulus SMA, saya masuk di situ. Saya punya keinginan pada saat itu. Ini loh gedungnya sangat saya buat ya. Silaturahmi tidak. Bahkan rumah saya ketomben itu coba lah kalau sampai di sini membuat tempat ya, tempat gedung yang serbaguna untuk kepentingan masyarakat sekitar. Karena sekarang di Silaturahmi ini hampir masyarakat ini nggak punya halaman. Nah, ketika punya hajatan ini repot. Iya. Kegiatan juga ya sarana olahraga untuk pemuda. Nah itu Apalagi bisa. sekarang untuk saat ini Pokmas Rolas ini beranggotakan 83 yang aktif. 83 anggota yang aktif untuk saat ini. Ya nanti kalau Nah, nanti kan mintain untuk bantuan, misal untuk ini, keinginan dalam sarana olahraga untuk badminton lah atau tenis meja, begitu kan kalau ada tempat serbaguna, nah bisa lah pakai batu muda. biar bisa tambah rame lah kantornya. Makanya kan kita ini sebenarnya kan saya ini latar belakang juga berangkatnya dari orang organisasi ya. Saya ini menjadi kelompok tani karena saya dulu saya di orang petani ya, juga saya di bidang pertanian. Memang kalau namanya organisasi ini jangan semua kita bayaran ya. Iya. Kalau sudah namanya ya kita nggak munafik, kita kerja itu cari duit. Iya. Ya. Tapi ketika nanti kita di dalam berorganisasi sudah mementingkan kepentingan pribadi, organisasi ini akan tidak sama. Iya. Ya. Jadi jangan bisa memilah mana sih ini kepentingan untuk organisasi, mana ini untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai dicampurkan antara kepentingan pribadi. Kalau jenengan nanti sudah tidak bisa membedakan, memilah mana ini untuk kepentingan organisasi nanti akan terlantar. Saya dulu pernah menjadi kelompok tani, saya menyandang predikat pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu di Banyuwangi saya mewakili terbaik. Saya harus panggil Pak Tarwo, saya pulang di Sangoni dikasih tangki dan sekali bantuan hand traktor. Nah, ini ya, karena kesulitan dari tim itu. Bukan hebatnya saya, bukan, tapi kesulitan mereka tim ini berorganisasi yang baik. Kalau hanya individu, satu ketua aktif yang lain enggak, saya yakin enggak. Ya kan? Jadi Bapak belum. Ketuanya luar biasa semangatnya, anggotanya kendo. Kita memang Ya kan? butuh saran kayak gitu Pak. Nah. Untuk kita kan termasuk organisasi yang masih kecil sekali. Meskipun anggotanya banyak, kita masih kecil karena kita baru bangun kan gitu. Nah itu saran-saran Jadi seperti gini, itu pasti kalau kita yang namanya motivasi, gitu. yang Iya. namanya berorganisasi itu ketika masih kecil, ya akan orang itu akan memandang rendah. Misalnya mungkin ya. Tapi ketika mereka ini sudah sukses, dia akan semua akan menginginkan jabatan mereka. Digoyang. Bagaimana supaya ini organisasi ini yang punya kuat ini akan untuk bisa nanti masuk lewat anggotanya. Baik.
itu nanti Ini untuk harus dijaga. untuk pengurus dan anggota. Karena saya banyak sering terjadi ketika memang masih merintis, orang memandang rendah, bahkan orang bijak ngomongnya nggak begitu Iya. respon. Tapi ketika nanti jenengan sudah sukses, sudah besar, sudah mempunyai kas banyak, mempunyai adik-adiknya yang luar biasa, semua akan menginginkan jabatan itu. Contoh dulu ketika saya ngomong dengan Mas Gadut. Mas Gadut pada saat itu mengelola pertama itu punya desa uang saya lakukan. Semua orang bijak pesimis, Pak bicara. Saya bilang, ketika nanti sampai ini sukses Mas, saya yakin sampai nanti akan direbutkan posisi sampai. Nah ternyata benar. Bilang sama Mas Gadut kalau nggak percaya. Oke sampai rahasianya di dalam ini dikeluarkan di luar. Kalau bisa dari luar ini masukkan, tapi kalau rahasia di dalam jangan sampai di luar. Itu rahasia. Ya, itu masukan untuk Sekecil pun apapun permasalahan disampaikan, selesaikan intern, jangan sampai dikeluarkan. Kalau ada masalah yang tidak cocok atau tidak sepaham, tidak sepikiran, sampaikan di dalam forum komunikasi duduk. Terus itu akan nanti akan berjalan dengan baik. Tapi ketika nanti sudah saling maitu, saling mengoreksi di antara tim atau anggota, ya wis, ini sadar asal suudon. Kadang-kadang jabatan posisi yang diinginkan enak bendarani nek itu ya kan, enak ketuanya ngomong tok, enak kai nggak ini anu tok tapi nggak ada kinerjanya. Jangan sampai penyakit seperti itu. Ini yang harus pertama, dengan harus itu kita jaga kesulitan itu harus agar supaya mereka organisasi yang tadi tetap berjalan. Apapun sekecil apapun permasalahan harus kita selesaikan di dalam. Jangan sampai dengan nanti permasalahan dikeluarkan kepada orang lain. Ini kan menjadi masalah besar nanti di kemudian hari. Itu tadi termasuk saran untuk kita ya. Mungkin ada lagi Mas, seandainya jenengan terpilih nanti, kira-kira program apa untuk pemuda-pemuda silat? Ada program dari program apa buat pemuda-pemuda silat? Jadi gini, karena sampai ini kan sudah ada wadah namanya ya. Kalau sudah ada wadah kan gampang. Ketika nanti memang ada program dari pemerintah yang sifatnya pemberdayaan yang lewat Pokmas atau model organisasi, kita akan barangkali bisa kita keluarkan. Mungkin ya dibuat sebuah keterampilan. Ya, saya dulu sebenarnya pernah ditawarkan kepada yang namanya Bang Tolik. Bang Tolik itu senior kita waktu di PLPN. Kita ini disuruh membentuk Pokmas atau kelompok. Dia akan membantu ya. Di situ ada pelatihan nanti. Nah, setelah di situ ada pelatihan, kemudian akan dikasih stok barang. Di situ akan terjadi keterampilan. Dia sanggup mengirim barangnya, kemudian untuk pemasaran dia juga siap. Kita hanya membuat produk saja. Pelatihan apa? Itu pada itu membuat sandal. jadi bisa untuk meningkatkan ekonomi. Nah, itu nanti kita bisa mengangkat dari desa untuk kegiatan itu ya, untuk mendatangkan apa namanya tutornya. Nah, mereka biar untuk mengajari. Nanti kalau sudah bisa, mereka kan akan punya keterampilan. Iya. Ini makanya kemarin saya juga ngomong ke salah satu masyarakat itu, biasanya namanya organisasi itu yang banyak bermasalah masalah itu masalah anggaran. Karena tidak ada penyelesaiannya, ya kan? Jadi dengan itu kan mungkin hanya partisipasinya mungkin iuran, ya kan? Mungkin tidak ada yang nyuplik. Kalau ada yang nyuplik beda lagi, ya kan? Karena sudah ada penyupliknya. Tapi ketika tidak ada, ini biasanya untuk menjadi masalah. Jadi tolong itu nanti permasalahan itu harus bisa menghandle agar supaya tidak menjadikan masalah yang lebih besar. Itu bisa juga kita untuk ya. Jadi kita ada program juga jualan baju gitu. Nah, ini kan salah satunya kan? Enggak patungan, terus kita kasih modal dari saya,
Ben diputar lah di jero nih. Sementara ya itu. Itu sebentar. Karena apa? Kita juga belum pernah ada pelatihan ya mungkin Nanti nanti kalau ada bisa ya, ditinggal kita dari sudah- Pak Paino kan. Ini kan sudah jelas ada wadahnya, ya toh? Bisa ada tawaran-tawaran. Ada wadahnya, mudah-mudahan nanti itu juga masih di anggaran itu juga termasuk satu dipotong oleh pemerintah. Yang namanya membangun itu tidak hanya membangun fisik jalan saja, tapi juga SDM itu juga penting. Itu yang paling penting nanti jalannya bagus tapi Kalau SDM-nya jalannya nggak bagus tapi SDM-nya kita. Nah, Tapi kalau kita diperbaiki dengan pemberdayaan masyarakat, saya yakin UKM-nya akan lebih baik karena SDM-nya kita bangun kan begitu. Tapi gampangannya saranannya api, tapi pelakunya tidak diperbaiki. Kan gitu. Kita harus balance. Nah, kita hanya proyek saja, kita hanya ya itu ya baik. Kita nanti kita lanjutkan boleh, tapi juga SDM kita harus mengikuti, harus balance. Tidak hanya seandainya kita punya grafik, tidak hanya di posisi atas, tidak hanya di proyek pembangunan, tapi juga di pembangunan manusia mental juga kita harus kita bangun. Karena dana pemerintah ini cukup ada, kecuali kalau dulu eranya Pak Suryanto ini tidak ada dana itu. Karena saya sudah menjadi BPD pada saat itu, saya pernah jadi Pak RT juga. Jadi saya ini ngabdi di desa itu baru 4 tahun sudah. Pak RT 6 tahun, BPD 6 tahun, kepala itu 12 tahun. Di kelompok taninya, saya juga di PNTM-nya. Alhamdulillah. Dari situ hanya pengabdian kok. Gak ada kayak Mas Gandri, kayak Mas enggak. Jadi kita hanya ingin saya ini lahir di Sileragung, saya juga harus mengabdikan Sileragung. Itu saja. Saya tidak ada keinginan untuk yang lain-lain. Saya tidak akan membohongi masyarakat karena saya juga orang Sileragung. Kan gitu. Ya. Nah, aku ngapusi gak enak nanti. Karena gaji jadi kita. Tidak apa-apa. Ini saya lillahi ta'ala. Kalau saya mau ngapusi, kenapa saya jadi Pak RT? Apa sudah ngapusi Pak RT? Saya tetap jalan. Ini adalah saya bekerja itu tak ibarat saya ibadah. Saya ketika saya dipanggil masyarakat, saya juga harus hadir. Seperti Mas Kali itu ada masalah. Kita yang harus juga. Memang kebanyakan memang Pak O yang turun tangan. iya karena wilayahnya. Karena wilayahnya. Sebetulnya ini tergantung peran kita sendiri ya, kepedulian kita sendiri. Sebenarnya masalah itu sama di Tegal Wadah atau mungkin di Surabaya. Cuman kepedulian sampai di mana kita kan beda. Iya kadang-kadang kan ada orang yang cuek gitu, jadi dilapori dia cuek-cuek. Nah, kalau saya begitu ada warga saya yang kita memang kita harus kita tuh menyatakan dengan tidak menyalahi aturan yang Kayak sudah DRT saya kira gini gitu. ini maksudnya. Ini loh ya, Yang penting kita berusaha itu. Iya, Iya. berusaha untuk membantu masyarakat. Ya. Adil lah kita ya. minimal kan mengabdikan ya. Ya. Ini apa sih ini cari bekal ilmu sampean ini diabdikan untuk masyarakat. Nah, mulai belajar ke situ lah kita nih ya. Maaf ya Pak, sebelumnya kan Desa Sileragung ini ibu kota dari Kecamatan Sileragung. Mungkin kita keindahan Taman Kota itu penting. Kalau menurut jenengan itu kan di tengah masyarakat kita ya, Desa Sileragung itu kan ada patung pahlawan. Mungkin untuk jenengan ke depannya itu dibuat gimana supaya indah ada daerah situ. Memang soalnya kemarin waktu malam dari anggota kita kan banyak yang kesana waktu kabel dari Telkom itu putus. Ternyata setelah diamati di area patung itu banyak tiang-tiang yang berserakan dan nggak berfungsi. Jadi mungkin takutnya ada kabel putus nempel di tiang itu. Bahayanya kalau ada yang megang. Ya pemasangan kabel itu tidak teraturan dan Yang sering tiangnya terjadi banyak. karena sekarang jalan itu jadi jalan poros dilewati mobil-mobil abang ya, mobil Kemarin besar. itu pagernya dilepas, cuma dijaga untuk pembenahan sekitarnya itu atau dibuat tanaman bunga atau gimana dipercantik kayaknya kok nggak ada. Tiang-tiangnya saja nggak dibetulin. Ini ya untuk patung pahlawan ya, itu memang ekor kita ya. Ini kan sebetulnya waktu
ada perbaikan jalan itu kan kebetulan kena, akhirnya itu kita hilangkan. Nah sampai sekarang ada kan ya? Makanya itu. Ya, pagarnya. Nah itu nanti kan kemarin ini saya sudah kebetulan ada kita itu ada sedikit kita mau ngecek karena kita keburu cuti sehingga kita dengan Pak karena ada di Pak Cari kok. Ini tujuan kita sebenarnya kemarin ini mau kita ngecek bersama, kita pelihara. Contoh di sini ada tidak hanya di patung pahlawan saja, kok di patung itu saja. Itu bentuk monumen ya, monumen yang ada di Kampung Baru. Iya. Itu sejarah. Iya. Tapi kenapa sampai saat ini tidak dapat Nggak gitu loh. Ini bentuk bukti bahwa Silirakung itu terjadi sejarah. Itu loh tidak pernah diperhatikan. Minimal kita dicat baru. Dirawat lah. Ya. Ini sebenarnya kan ada ya anggaran untuk itu sudah. Dan nanti kita sebetulnya tiap tahun kita ada. Cuman karena pada saat itu siapa yang mulai kan pada saat itu kita berikan kepada Pak Sultan. Sebetulnya ada. Nanti karena ini sudah kemauan tanggung jawab desa, ketika sudah ada seperti itu harus kita rawat. Ya selama ini memang ya sudah ada ya sudah, ya kan? Bahkan yang ada di Tugu yang ada dimasuk di Kampung Baru itu pernah kita ajukan pada waktu ada cat Nippon ya. Kita minta di situ, gitu. Agar supaya ini benjopeni itu tidak dibiarkan begitu saja kesannya. Contoh yang saya harapkan yang di Kampung Barunya itu kan ada bentuk Ya, Tugu. kayak Apollo itu ya. itu yang harus kita uri-uri. Walaupun situ jadi dihuni masyarakat, tapi kan itu bentuk bukti sejarahnya ada di situ terjadi pada tahun 45 kan. Untuk pembuangan sampah itu Pak ya, mungkin apa ada planning tempat yang lain selain di situ. Soalnya itu kan termasuk di bantaran sungai. Kalau saya belum bisa menemukan ya, belum bisa memutuskan untuk pembuangan TPA ini. Nah, kemarin ini juga ke Kampung Baru, kebetulan ketemu sama Pak Sekdes, sama Pak LT-nya, kok malah katanya juga mau dibuat yang 10 hektar. Apakah ini sudah ada musyawarah rembuk dengan masyarakat? Belum, kita juga tidak tahu. Kalau kita sudah kewenangan, kita punya kewenangan, sehingga kita hanya mendengar saja. Karena isinya berbayar ya, yang buang sampah ke situ. Sampai orang luar dari Silirakung juga buang ke situ. Bahkan ada retribusinya ketika orang buang sampah di situ. Iya. Nah ini siapa yang mengelola? Yang mudah-mudahan jadi jenengan selaku apa namanya Pokmas Rolas ini ya, ada kepedulian ke sana. Ya, kalau jenengan ini memang ada pemerhati desa Silirakung, apa yang menjadikan di sini kelemahan-kelemahan itu, jenengan juga punya tanggung jawab untuk kita bareng-bareng itu. Bagaimana jalan keluarnya? Tidak hanya kepala desa. Jadi di situ ada sampean, ada 12, ada pemerintah desa, ada kecamatan, ada koramil. Nanti kita bisa berkoordinasi. Ini bagaimana? Ini yang harus kita putuskan di sini adalah ada yang sebagai apa ya? Ada motornya. Tidak dibiarkan harus ada motornya. Kalau tidak ada, ya, nanti kita akan bersama-sama bagaimana cara mengelola sampah ini, ya, termasuk dikasih sampah juga ini. Itu juga sebuah permasalahan, kan ya? Oke. Nah, Kita kembalikan lagi ke jenengan, karena jenengan selaku pemerhati bisa Silirakung. ya kita Minimal kan. Saya juga saya berharap jenengan juga tidak hanya apa istilahnya mengkritik, tapi bagaimana mencari solusi apa yang ada di Silirakung. Ketika ada permasalahan, jangan masalah ini dibuat masalah nanti yang akan membuat kita nanti semua tidak akan nyaman. Tapi bagaimana ada masalah ini supaya tidak ada masalah lagi. Ini Harus ada solusinya. Gitu. Kalau ada masalah harus ada solusinya. Nah, itu. Betul, kan? nanti kita kolaborasi untuk memecahkan masalah. Dan jangan menyalahkan yang sudah ada. Iya. Ya, sikapilah yang sudah ada itu bagaimana solusi yang itu. baik. Jadi kemarin kita juga mikir itu Pak, apa caranya piye. Nah kalau gini kan enak kita
sudah dapat masukan dari jenengan, kalau nanti jenengan terpilih jadi kepala desa Sileragung nanti ayo neng gene Pak Paino budal jalur solusi ini piye, ayo di solusi seperti ini piye, kan gitu kan enak kita. Kalau saya selalu terbuka ya dengan harapan seperti itu, dengan masih muda-muda yang masih banyak inovatif ya, depan nanti jadikan apa seperti apa, saya yakin dengan ini orang yang punya kemauan bertindak tinggi sehingga nanti bisa menciptakan Sileragung yang lebih baik. Saya setuju banget dan mendukung apa yang menjadi rencana saya. Siap. Pak, untuk olahraga Pak, mungkin ada titipan ya dari pembina olahraga di lapangan Mas Yuris, yaitu kenapa untuk seharusnya kan ada untuk anggaran pemuda dan olahraga kan ada, mungkin yaitu kenapa untuk pengajar lihat bola itu kok agak sulit kan? Ya memang ini ada ya di dana desa ini juga untuk dikuatkan untuk di bidang olahraga dan kesenian ini juga ada. Tapi di sini apakah ini digunakan atau tidak, kita kan juga tidak. Nanti mudah-mudahan ketika nanti saya dipercaya oleh masyarakat Sileragung, saya akan berusaha dana ini kita juga dikeluarkan untuk pemuda, juga untuk di bidang kesenian, juga untuk di bidang sosial nanti kita keluarkan. Kan ada lahan voli juga yang bolanya nggak ada, netnya juga ada. Itu kan kalau Bisa. turunan itu kan agak berat. Ada. Kan pemuda kan kebanyakan ya ada yang kerja, ada yang enggak kan kayak gitu. Jadi Ada. kalau tiap kita bola baru iuran kan agak gimana? Ngajukan ke desa apa agak sulit. Intinya desa biar desa itu diminta untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan itu. Apakah memang ada anggarannya? Yang jelas kalau di bidang untuk olahraga Ya. ya cuman kadang-kadang ini tidak dikeluarkan karena di sini tidak ada kegiatan olahraga. Jadi wadahnya tidak ada. Kalau sudah ada kegiatan pasti kita bisa masukkan. Tapi kalau tidak ada kegiatan orangnya tidak ada. Iya. Nah ini bagaimana bentuk kepedulian ini pemuda-pemuda ini? Ya bangkitkan. Kan gitu. Contoh mungkin di lapangan. Di lapangan ini memang saya ini juga sudah menjadi kepala dinas desa ini kan sudah tahun. Ketika lapangan mau digunakan untuk kegiatan Agustusan, ini mesti lempar. Milik kecamatan atau milik kota atau milik desa. Tapi ketika ini yang mendatangkan hasil, ini punya. Iya. Ini yang memang harus kondisi ini memprihatinkan untuk Sileragung karena tidak kejelasan status tanahnya. Iya. Sampai sekarang apa belum untuk status itu? Itu tidak bisa. Sebenarnya kan kalau nanti masyarakat ini, kalau saya ya ini saya pernah berpikir ini sebaiknya ini yang kita uji di pengadilan. Tapi dengan konsekuensinya ketika nanti saya pemerintah desa kalah, ya sudah risikonya berarti kita kalah. Tapi kalau kita menang ya berarti kita. Jadi nanti yang menguji bisa pengadilan. Apakah pengadilan ini diuji kepemilikannya TNI dan kepemilikannya desa, itu yang satu yang mana? Secara umum bisa menguatkan sertifikat. Kalaupun belum sertifikat, tapi untuk pemberangkatan sertifikat kita kan punya tersin. Iya. Maka di tersinnya itu sudah milik pondok desa. Ayo ini Ada lagi? Ya. Oh, gitu. Ya mungkin cukup dulu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kita. Jadi saya juga ya mungkin dari perkataan saya yang tanpa sengaja keluar dengan begitu saja ya, ini tidak ada saya dengan maksud yang ya, saya berbicara dengan positif dan saya selalu titipkan dengan semuanya kalau dengan memang mempunyai niat baik itu teruskan ya, jangan mundur hanya karena sebuah ucapan yang tidak ya. Tunjukkan bahwa sampai punya loyalitas tinggi untuk masyarakat. ini banyak-banyak terima kasih ke Pak Paino untuk motivasi dan saran untuk Komnas kita. Yang pertama kesulitan ya, harus solid ketika ada permasalahan harus dengan duduk bersama. Ojo sampai dengan punya statement sendiri dikeluarkan di sana, jangan sampai. Dengan harapan tetap utuh dengan nanti. Apa
apapun permasalahannya jangan sampai nanti diberes di luar. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Iya, Karena Pak Paino ada kepentingan lain. semua penting Pak. Dan juga Saya mohon maaf ya. semoga ajarnya dilancarkan. Kehadiran jenengan nggak tak openi plus seperti ini nggak sempat loh. Kacau minum. Waduh, sampai Santai saja. karena saya langsung diserang pertanyaan. Gitu ya. Buat Ini tadi jangan pelajaran besar ya untuk Ya ini saya hanya pengalaman saja ya. Pengalaman saya sampaikan dari pengalaman saya paling saya sampai seperti ini saya ceritakan. Saya tidak dulu ini ya. Ini saya ini nggak sekolahnya, kita saya sekolah SMA gitu. Karena saya ini hanya pengalaman saja. Pengalaman dari pengalaman itu nanti pahit dan pahit pikirnya orang hidup itu seperti itu. tapi kedepannya nanti kalau jadi kita disenggol-senggol terus Pak ya. Oh pasti itu. Saya paling senang ada organisasi. Iya. Dan saya paling senang membantu kepada itu yang sudah ada wadahnya. Saya tidak akan membuat wadah, tapi saya akan membantu yang sudah ada wadahnya. Insya Allah kita juga akan Ya itu selalu lah. Selalu support. Kalau Jawa kantor Sampai nanti kita gitu ya. Ini Kita nanti kita harus ini. bergandengan tangan ya. Kita dengan selaku popmasnya, selaku organisasinya kita membuat desa, kita sudah meratakan desa. Jika ada masalah, dengan butuh saya juga butuh sampean. Kita nanti saling bergandengan tangan. Yang intinya untuk menunjukkan kesejahteraan. Terima kasih Pak Paino. Ya, mohon maaf ya. Waktunya soalnya membagi ini. Ini mau kemana lagi? Rapat ke sana. Kawan. Oh, Azia. Mohon maaf ya. Monggo, matur nuwun waktunya. Monggo. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.